Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas tingkat 3 Elektronika A, akan mempresentasikan tugas UTS kami pada mata kuliah metode penelitian mengenai perancangan sistem kamera keamanan bersumber panel surya di area parkir sepeda kampus Politeknik Gadjah Tunggal. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya Faisal Badruzzaman, lalu ada Fikri Fadlah Al-Ghifari, Fuad Muhibullah, Indra Hadin Sitompul, dan yang terakhir ada Jonathan Sian Kosasih. Yang melatar belakangi penelitian kami pada metode tugas pada kali ini yaitu mahasiswa yang parkir sepeda di parkiran sepeda Politeknik Gadjah Tunggal sering mengalami kehilangan. Kehilangan tersebut bisa sesaat atau dipinjam namun tanpa izin. Namun ada juga kehilangan yang tidak kembali lagi sepedanya. Oleh karena itu, kami mengadakan penelitian ini agar nantinya kehilangan sepeda yang terjadi di area parkir sepeda Politeknik Gadjah Tunggal dapat termonitor sehingga penyelesaian ke depannya dapat berjalan lebih mudah. Berikut ini adalah data mengenai kehilangan sepeda yang terjadi di area parkir sepeda Politeknik Gadjah Tunggal. Terdapat 15 mahasiswa yang melaporkan kehilangan pada kelompok kami, terdiri dari 3 jurusan, berasal dari 3 jurusan, elektronika, mesin, dan industri, dan rentang waktunya mulai dari 9 Maret 2019 dan yang terakhir terjadi pada 12 Agustus tahun 2020. Dari macam-macam kejadian tersebut, ada yang berhasil ditemukan kembali sepedanya, ada juga yang tidak. Berikut ini adalah persentasenya. Total kehilangan yang berasal dari teknik mesin sebesar 37%, teknik industri sebesar 13%, dan teknik elektronika 50%. Lalu persentase kembalinya sepeda yaitu 38% sepeda tidak kembali dan 62% sepeda dapat ditemukan kembali atau dikembalikan ke pemiliknya. Data di atas ini adalah data para mahasiswa yang berhasil melapor ke kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Jonathan Sian Kosasih akan menjelaskan tentang analisa fishbone yang kami lakukan untuk mengidentifikasi masalah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, masalah yang kita angkat pada kali ini yaitu sepeda yang sering hilang di parkiran Politeknik Gadjah Tunggal. Nah, sepeda yang sering hilang ini memiliki beberapa faktor untuk dapat terjadi. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran pada mahasiswa. Mahasiswa di sini merupakan mahasiswa dari pemilik sepedanya itu sendiri yang tidak memberi keamanan tambahan untuk sepedanya. Kemudian mahasiswa yang ada di Politeknik Gadjah Tunggal yang sering menggunakan sepeda orang lain tanpa izin. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu dari sepedanya itu sendiri. Di sini ada 2 garis besar. Yang pertama yaitu kurangnya pengaman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sepedanya tidak diberi tambahan keamanan seperti gembok. Kemudian yang kedua yaitu kondisi sepedanya. Bisa dilihat dari merek sepedanya. Kemudian kondisi sepedanya yang masih dapat dipakai atau tidak ada masalah pada sepeda. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tempat parkir. Nah, di sini tidak adanya sistem keamanan seperti kamera keamanan atau CCTV yang dapat memonitor kejadian di parkiran sepeda. Di sini juga tidak adanya penjagaan atau security. Nah, berdasarkan hasil dari diskusi yang kami lakukan, kami sepakat bahwa masalah utama dari sepeda hilang ini yaitu dari faktor tempat parkir, yaitu tidak adanya sistem keamanan. Berdasarkan identifikasi masalah yang kita lakukan, kita mendapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu sistem keamanan apa yang akan digunakan pada parkiran sepeda di kampus Politeknik Gadjah Tunggal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memonitor keadaan di area parkir sepeda di kampus Politeknik Gadjah Tunggal. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk merancang sistem kamera keamanan dengan bersumber panel surya di area parkir sepeda kampus Politeknik Gadjah Tunggal. Kemudian yang kedua yaitu untuk memonitor kondisi tempat parkir sepeda di kampus Politeknik Gadjah Tunggal. Manfaat apa yang didapat dari penelitian ini? Yang pertama yaitu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kehilangan sepeda di Politeknik Gadjah Tunggal. Kemudian bila nanti terjadi kehilangan sepeda kembali,
diharapkan dapat mempermudah untuk melacak identitas pelaku dan sepedanya dapat kembali. Kemudian yang ketiga, itu memberikan rasa aman kepada mahasiswa yang menggunakan fasilitas parkiran sepeda. Kemudian yang keempat, tetap menghemat penggunaan listrik di parkiran, karena perancangan sistem keamanan kamera yang kita buat ini bersumber dari panel surya. Ya, ini selanjutnya adalah batasan-batasan masalah. Nah, yang pertama ini adalah perancangan ini menggunakan kamera CCTV. Nah, yang kita tahu kan di parkiran itu sangat luas dan kendaraannya pun banyak gitu kan. Kayak cuma mobil dan motor doang gitu. Nah, karena sulit sekali kan untuk memonitoring hal tersebut tanpa menggunakan CCTV, kan nggak mungkin kita menggunakan orang untuk mengecek setiap mobil atau setiap motor, setiap kendaraan yang diparkir tersebut. Jadi kita menggunakan kamera CCTV sebagai monitoring untuk melihat misalnya ada kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu masalah yang terjadi pada kendaraan tersebut. Gitu. Lalu yang kedua, ini adalah perancangan ini menggunakan panel surya sebagai sumber untuk kamera keamanan. Nah, kita tahu kan ya, kalau CCTV itu kan bekerja selama 24 jam kan ya, tugas untuk merekam setiap kejadian yang ada di tempat tersebut. Nah, karena bekerja 24 jam tersebut, otomatis kan membutuhkan listrik. Walaupun CCTV itu wattnya sangat kecil, penggunaan wattnya sangat kecil, dayanya sangat kecil. Nah, tapi kalau bekerja selama 24 jam, lama-lama akan menyebabkan kos juga. Nah, kita menggunakan panel surya tersebut sebagai sumber untuk menurunkan kos tersebut, untuk mengurangi beban listrik yang ada di PLN gitu. Lalu yang ketiga, kita tidak membahas layout parkir sepeda karena ini bukan tujuan dari proposal kita. Yang keempat, menggunakan rangkaian step down. Nah, pada proposal kita membuat rangkaian menggunakan panel surya yang beroutputnya itu menghasilkan 12 volt. Nah, karena CCTV tersebut hanya bisa menggunakan 6-5 volt doang, 5-6 volt. Nah, kita harus menurunkan tegangan tersebut menggunakan rangkaian step down. Nah, kita menggunakan IC regulator sebagai penurun tegangannya. Terakhir, tidak membahas biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, ini kita melihat penelitian sebelumnya, mengkaji penelitian sebelumnya. Pertama itu ada dua ya. Pertama itu ada rancangan mudah analisa pengendalian CCTV berbasis Arduino menggunakan smartphone Android yang dibuat oleh Oscar A. De Astra dan Yesi Mariana pada tahun 2015. Hasilnya, CCTV dan smartphone berhasil terkoneksi dengan jarak maksimal terhubung 25 meter dan kualitas gambar stabil dan jernih. Yang kedua itu CCTV sebagai pengawas kerja karyawan secara online berbasis Android dan dibuat oleh Gunawan Budi Sudistyo dan Puji Widodo pada tahun 2015. Hasilnya, sistem pengawasan bermanfaat untuk menjaga satu tempat tertentu dan dapat mengawasi dari tempat yang berbeda. Saya Fikri Fadilah Al-Ghifari akan menjelaskan tentang landasan teori. Di sini terdapat 6 landasan teori. Yang pertama itu adalah CCTV atau Closed Circuit Television. Jadi, Closed Circuit Television adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera dan menghasilkan video atau audio. Selanjutnya ada energi surya. Energi surya sendiri yaitu adalah sumber radiasi dari panas matahari yang dapat dimanfaatkan jika dipergunakan dengan tepat. Selanjutnya terdapat sel surya. Sel surya di sini adalah sebuah komponen elektronik yang dapat mengubah panas radiasi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya itu terdapat fotovoltaik. Pengertian dari fotovoltaik yaitu adalah pelepasan muatan positif dan negatif dalam material padat melalui cahaya. Selanjutnya di sini adalah yang kelima itu baterai sekunder. Pengertian dari baterai sekunder adalah baterai jenis baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable untuk dipergunakan kembali jika muatan energinya sudah habis.
Selanjutnya terdapat aplikasi yang keenam. Pengertian aplikasi tersendiri yaitu adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi, atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Selanjutnya di sini adalah alur penelitian. Jadi alur penelitian itu berawal dari studi lapangan. Selanjutnya dari studi lapangan kita perumusan masalah. Setelah itu kita ke identifikasi solusi. Jika sudah ditemukan solusi, itu kita menuju proses pembuatan alat. Jika sudah selesai, kita akan melakukan pengujian, dan jika alatnya berhasil, maka kita akan mulai mengambil data. Tetapi jika alat itu kurang berhasil, maka kita akan memperbaiki alat. Nah, ketika melakukan pembuatan alat itu kita digabungkan dengan studi pustaka atau kajian sebelumnya dari masalah yang sudah pernah dibuat. Selanjutnya ketika pengujian alat berhasil, kita akan mulai pengambilan data, lalu menganalisa data. Selanjutnya adalah membuat laporan, dan setelah itu kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan desain alat, di mana alat kami memanfaatkan energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Kami menggunakan panel surya, di mana setiap dari sel surya, setiap ratenya itu dia mempunyai 1,2 volt. Nah, dari energi matahari yang diubah menjadi energi listrik dikirimkan ke solar charger. Nah, di situ kenapa kita pakai solar charger? Karena energi matahari itu tidak konstan, karena matahari kadang redup, kadang terang, maka kami menggunakan solar charger. Kemudian dari solar charger dikirimkan ke baterai untuk penyimpanan energi. Nah, setelah itu dikirimkan ke barang-barang elektronik. Barang elektronik yang kita gunakan itu CCTV, di mana CCTV yang kita gunakan ini CCTV wireless yang bisa kita akses dari HP. Kita tinggal koneksikan ke CCTV yang kita pasang ini. Selanjutnya rangkaian solar charger yang kita gunakan tadi. Jadi rangkaian ini menggunakan panel surya 12 volt. Untuk pengisian baterai, arus pengisian melewati D1 untuk regulator tegangan IC LM317. Dengan menyesuaikan pin tegangan output, arus bisa diatur. Nah, VR ini tempatinnya nyesuaiin pin dan ground untuk ngasih tegangan output baterai. Di sini resistor R3 berfungsi untuk membatasi arus pengisian dan dioda D2 untuk mencegah pembuangan arus dari baterai. Terus transistor T1 dioda Zener ini sebagai pemotong beralih ketika baterai itu udah penuh. Kalau T1 off dan mendapat pengisian arus baterai ketika tegangan terminal baterai udah naik tuh. Zener penghubung menyediakan arus basis ke T1. Kemudian menyalakan pada grounding output dari LM317 untuk menghentikan pengisian. Selanjutnya saya akan menjelaskan jadwal penelitian kami. Jadi di sini ada 14 minggu. Jadi kita mulai dari minggu kedua kami melakukan perumusan masalah. Kemudian di minggu 3 dan 4 kami melakukan studi pustaka dan lapangan. Di minggu kelima dan keenam kami melakukan pengolahan data. Di minggu ketujuh kami melakukan pengolahan data dan perancangan alat usulan. Next di minggu ke-8 kita melakukan perancangan alat usulan. Terus di minggu ke-9 kita melakukan studi pustaka dan lapangan dan perancangan alat usulan. Itu minggu 9 dan 10. Kemudian di minggu 11 ini kita melakukan perancangan alat usulan dan pembahasan dan analisa. Kemudian di minggu ke-12 kita melakukan pembahasan dan analisa. Di minggu ke-13 kita melakukan pembahasan dan analisa, kesimpulan dan saran. Terus di minggu ke-14 kita jelaskan kesimpulan dan analisa.